Jadi langsung aja kita cari apa namanya pilihan yang sesuai. A. One heard that she will probably not get tickets. Jelas salah. Tadi tidak bilang kayak gitu. B. Explain how to buy tickets directly on the internet. Oke, kita hold dulu. C. Suggest buying ticket using professional service. Bisa jadi. Tapi kayaknya di sini tadi tidak dijelaskan sih. Ya, kayaknya nggak ada tadi. Terus describe the website where you can buy the tickets itu tidak dijelaskan. Argue the importance of being able to pay for the tickets enggak. Jadi jawabannya memungkinkan antara B sama C, tapi kemungkinan besar jawabannya B. Bagaimana? Jawabannya B. Apakah ada yang bertanya kenapa jawabannya B? Aku nggak bisa lihat chatnya. Ya, kamu jangan ngawur. Besok bahas ya. Jawabannya bukan A teman-teman ya, karena A salah. Tak pukul kalian. Oke. Itu nomor satu nih. A itu nomor satu tadi. Oh iya, iya. Oh iya, A itu nomor satu. Sorry, sorry, sorry. Jadi nomor satu A, nomor dua B, gitu. Itu. Oke. Sekarang nomor tiga. Siapa yang menjelaskan tantangan untuk membeli K-pop konser tiket by giving evidence? Oh, harus menunjukkan bukti ya. Oke, itu. Pokoknya keywordnya adalah giving evidence. Jadi kita tinggal cari yang itu. Tapi kita juga bisa melakukan namanya eliminasi. Kita nggak kan kita kan kalau ada soal kayak gini harus ngecek satu-satu ya. Tidak usah cek satu-satu juga semuanya sih. Di sini kita bisa eliminasi Briana karena dia tidak menjelaskan itu. Dia kan menjelaskan caranya. Jadi kita bisa eliminasi Briana, Briana nggak usah. Sekarang kita coba cek Philip G. Philip G, if you want to get K-pop ticket, especially in Korea, before I will suggest using professional service. Oke, itu dari situ tidak ada kata-kata challenge. Elena, buying K-pop ticket is like going to war. It's really hard and stressful. I try to do. Oke, ini nggak masuk akal. Maksudnya tidak relevan. Terus easy Oke, for me the best way to get those from Pod Legit online. Oke, ini juga tidak relevan. oke, terakhir. Yang terakhir juga tidak relevan. Berarti saya salah. Apa sih? Bentar. Karena harus baca satu-satu, males banget. Evidence itu experience-nya nggak sih, Nis? Astagfirullah. Evidence itu bukti, bukti pembayaran. Enggak, itu tuh maksudnya pengalaman dia pernah Oh gini iya, gini oh gini. iya maksudnya ya. Ya, jawabannya Elena, teman-teman. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Maaf guys, aku tadi itu sebenarnya itu udah mau tidur, cuman gak jadi. Alasan. Gimana nih? Gimana? Ya, jadi Kenapa kenapa bisa jawabannya Elena? Elena? Sebenarnya ini eh ini memang apa ya? Ini adalah hal yang sering terjadi ketika kita mengerjakan soal literasi, yaitu salah interpretasi soal. Mungkin Who maksudnya explain the ini enggak challenge? sih? Yeah, who Siapa explains the yang challenge? lanjut. Yeah. Who explains the challenge of buying K-pop concert tickets by giving evidence? Ini kan bisa dua ya. Giving evidence itu adalah bisa jadi maksudnya challenge dalam membeli tiket konser dengan cara memberikan bukti karena by giving, atau juga bisa dia ngasih bukti kesusahnya beli K-pop konser. Tapi apa ya? Itu lost in translation sih sebenarnya.
Kalau kalian masukin Google Translate, kemungkinan nanti dia hasil translasinya itu siapa yang menjelaskan tantangan membeli tiket K-pop konser dengan memberikan contoh. Evidence di sini itu contoh, bukan bukti, tapi contoh. Tuh. Nah, kan yang mencontohkan di sini adalah Elena karena dia mengasih tahu by experience. Itu bisa jadi contoh. Ya, oke. 4. Who post the least relevant answer to Mallory questions. List relevan itu berarti yang nggak secara langsung memberikan tips untuk membeli tiket K-pop. Di sini sebenarnya jawabannya jelas sih. Itu adalah siapa namanya, Elena. Karena Elena itu nggak ngasih tips, tapi Elena cuman menceritakan pengalamannya doang. Sedangkan Ngasih itu kan bukan yang diinginkan sama Mallory. Mallory itu tanya caranya atau tips secara langsung gitu. Jadi jelas di sini Elena kurang relevan sama jawabannya Mallory. Jadi jawabannya C. Nomor 5, the word legit in Ishi Post is closest meaning to. foto riset. Kalau misalnya kalau misalnya kayak gini kan, legit itu artinya maksudnya adalah hal yang legal, hal yang resmi, yang jelas. Jadi tinggal pilih yang itu, kan nggak mungkin D sama E. Itu nggak legit soalnya. Jadi jawabannya ada 3 nih. Ada reasonable, authorized, sama protect. Kalau kayak gini kita sesuaikan sama konteks kalimatnya. Jadi kita cari dulu di isi mana yang dia bilang legit. For me, the best way to get those better ticket is to watch out from them on both legit online ticketing sites. Legit online ticketing sites itu berarti adalah ticketing sites yang resmi, yang beneran. Jadi nggak mungkin reasonable. Reasonable itu kan artinya masuk akal. Gampangnya gitu. Jadi nggak mungkin itu. Jadi antara authorized sama protected. Tapi kemungkinan besar yang lebih mendekati ke kata resmi itu authorized. Karena authorized itu artinya itu di apa ya? Di bawah naungan. Pokoknya ada yang ada yang jagain gitu. Bukan protected. Authorized lebih ke apa sih namanya? Aduh lupa. Ya intinya yang paling mendekati itu authorized, resmi. Kalau protected Authorized. ini tuh nggak sesuai sama konteks soalnya. Nggak Authorized. sesuai sama teksnya tadi. Teksnya kan tadi apa namanya? Nih, legit online ticketing sites. Itu nggak sesuai. Kalau misalnya kita ganti jadi protected online ticketing sites itu nggak cocok. Yang cocok itu authorized. Authorized itu having official Nanti permission, guys. ya Perizinan yang itu official. kalau berizin, ya itu bisa dicek sendiri ya artinya, sambil nama-nambahin vocab juga. Who suggest buying ticket from resellers on social media? Briana jelas tidak, Elena tadi enggak, Ishi tadi enggak. Jadi antara jawabannya Philip G sama Jun. Nah, enaknya soal-soal kayak gini tuh adalah kita tuh semakin lama kita ngerjain soal, kita semakin nggak perlu banyak baca teksnya. Jadi kalau bisa sih kataku, kalau kalian ngerjain soal literasi, itu diinget-inget juga teksnya tentang apa. Jangan sampai lupa biar bisa menghemat waktu. Karena sebenarnya ya di 20 soal dalam 20 menit itu kebanyakan satu teks itu bisa dipakai buat banyak soal. Karena bisa dipakai buat banyak soal, itu semuanya bisa dikerjakan hampir kurang dari 1 menit.
Kalau misalnya kalian adalah orang yang rajin membaca, itu bisa kalian baca semuanya terlebih dahulu. Terus kalau ingatannya kalian itu kuat, nanti kalian tinggal jawabin sesuai sama yang udah kalian baca. Tapi itu kalau memang kalian pede ya sama kemampuan mengingat kalian. Tapi kalau nggak pede, caranya ya tadi tuh baca dulu pertanyaannya, disuruh kemana, terus kita ke situ. Oke, di sini kan karena nggak mungkin Ishi, Elena sama Brianna, jadi antara Philip J sama Jun. Kita coba baca Jun. Jun di sini itu dia langsung ngomong, don't worry about buying them before they sell out. You could go on Twitter or Facebook and find plenty of people trying to sell their ticket. I will stress over getting ticket the day they go on sale. Ini langsung ya, langsung Twitter sama Facebook itu otomatis sosial media. Jadi dia langsung ngasih tahu kalau misalnya kita bisa beli tiket di sosial media. Jadi jawabannya yang jelas adalah Jun. What is the tone of the track regarding buying concert tickets? Ini adalah soal yang sulit karena orang-orang sering salah. Ya enggak, teman-teman? Terus bagaimana caranya kita mengerjakan soal seperti ini? Kita pertama lihat terlebih dahulu tiap-tiap thread-nya, tiap-tiap jawabannya. Di sini kan dia Mallory tanya tentang cara. Dan responnya itu kebanyakan banyak yang langsung ngasih tahu caranya ke Mallory. Itu artinya adalah orang-orang suportif dengan Mallory. Jadi jawabannya itu sebenarnya suportif. Jadi kalau misalnya ada thread, terus ditanyakan tone of the thread, itu sebenarnya ditanyakan adalah respon orang-orang terhadap thread tersebut. Apakah mereka mengkritik, apakah mereka mensupport, atau mereka biasa aja, cuman ngasih info, sekedar info gitu doang. Itu bisa dicek. Kalau di sini kan jelas, di sini orang-orang langsung ngasih tahu caranya, apa tantangannya dan lain-lain. Itu kan artinya dia support secara langsung sama Mallory. Maka jawabannya adalah suportif. Apakah bisa dipahami? Oke. Ini ada yang tanya nggak? Slot gacor lah. Oke. Jadi itu untuk soal 1 sampai 7. 8 sampai 14 ini juga kemungkinan sama karena tipenya thread. Jadi kalau thread tuh ya enaknya adalah kalian ya kayak gitu tadi sih. Jadi ini harusnya sama, nggak usah dibahas. Ini adalah teks yang sering muncul ya. Tipe soal yang sering muncul ya itu ada 2 teks. Biasanya ini susah karena kita jadinya harus baca banyak-banyak kan. Maka ini nggak bisa pakai strategi yang aku kasih tahu kalau misalnya kita baca dulu semuanya, nggak bisa karena terlalu banyak. Nanti juga pasti cepat lupa. Kalau tertutup masih enak. Thread itu biasanya nggak terlalu banyak bacaannya. Masih enak untuk dibaca. Kalau kayak gini, satu-satunya cara adalah kita pertama baca dulu pertanyaannya. According to text 1, what is one reason people say for not having children? Berarti langsung aja kita ke text 1. Kalau kayak gini, kita langsung baca paragraf utamanya terlebih dahulu. Ini kita cari yang sekiranya, ini kan alasan mengapa orang-orang tidak menginginkan anak, tidak punya anak. Kita cari yang sekiranya kalimat utamanya itu membahas itu atau kemungkinan akan membahas itu. Americans are having a few babies. Oke, ini mungkin bisa bahas itu ya. At first, research thought they declining was because of the recession. Oke. Di sini satu paragraf kah? Nah, ini paragraf selanjutnya. About a quarter of the respondents who had children or planned to say they had a fewer or expected to have a fewer than they wanted. One of the biggest factor was personal. Oke, jadi kemungkinan ini ada di paragraf ketiga nih, which is having no desire for children and wanting more leisure time. Kemungkinan jawabannya itu. Oke,
Di sini opsinya ada they want to enjoy the life without additional burden. They can simply have babies. The government will give them money. Their parents do not support them to have kids. They want more money to support themselves in their old age. Di sini kan di paragraf ketiga itu ada kata-kata having no desire for children and wanting more leisure time. Leisure time itu sebenarnya adalah waktu luang, ya kan? Kalau waktu luang itu berarti kan tidak sedikit beban, ya kan? Karena sedikit beban maka kemungkinan besar jawabannya itu adalah A. They want to enjoy their life without having additional burden. Burden itu artinya beban. Jadi karena ini kan alasannya personal, kita ya udah A ini sangat personal, E juga personal. Tapi kalau E kan kayaknya nggak mungkin ya. Justru kalau misalnya di hari tua atau old age itu kan kita harapannya anak kita bisa membahagiakan kita untuk memberikan kita berbagai macam hal. Jadi kayaknya E nggak mungkin. Jadi jawabannya A. Apakah ada yang setuju, ada yang tidak setuju? Oke, tidak. Lanjut. Oke. The expressions have more agency over in teks 1 paragraf 2 is closest in meaning to. Sebenarnya kan bisa aja kita nggak usah ke sana ya. Have more agency over kita bisa ngecek di sini. Tapi kadang-kadang suka nggak tepat dan biasanya agak susah. Jadi kita kalau misalnya kalian nggak tahu artinya secara pasti, mending ke cek aja langsung ke teks 1 paragraf 2. Teks 1 paragraf 2 itu berarti ini, about a quarter of the respondent who had children bla 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 bla. Women have more agency over their life. Women have more agency over their life. Oh, jadi kalimatnya di situ. Berarti perempuan memiliki agency over their life. Agensi ini apa? Nggak tahu. Tapi kan kita dari situ bisa mengambil konteks. Kemungkinan adalah bisa mengatur hidupnya dengan lebih baik ataupun bisa menikmati hidupnya lebih baik. Jadi seenggaknya kita bisa pilih yang jawabannya sekitaran situ. A. Acquire more establishment. Bisa jadi. B. Own more enterprises. Bukan yang pasti. C. Possesses more control. Keep more business or hold more office. Kemungkinan besar jawabannya C. Ya, Karena C. di sini kan ya, karena di sini tuh women have more agency over their lives. Itu maksudnya adalah dia agensi itu dia punya kontrol lebih terhadap kehidupannya dia. Dia bisa mengontrol lebih. Agensi itu mengatur. Establishment di sini tuh bukan apa ya? Establishment itu di sini tuh maksudnya adalah tempat tinggal sebenarnya. Jadi jawabannya paling benar itu C, possess more control. Possess itu tidak usah dipedulikan artinya apa. Intinya dari kata-kata more control, yaitu kontrol yang lebih. Jadi jawaban yang benar adalah C. Gitu aja. Jadi nggak harus tahu agensi itu artinya apa. Tapi kan seenggaknya kita bisa paham dari konteks kalimatnya tadi kan women have more agency over their lives. Perempuan have more agency over their life. Have more itu kan artinya memiliki lebih, atas, over itu atas. Jadi kan perempuan memiliki lebih lebih atas hidupnya. Kan kalau misalnya dari konteks teksnya tadi itu tentang kalau misalnya nggak punya anak. Jadi kemungkinan besar jawabannya adalah C, possess more control. Ini mungkin memang agak susah ya kalau misalnya mengkira-kira kayak gitu. Tapi semakin banyak kita latihan soal, semakin banyak kita membaca, itu nanti itu kita akan lebih terbiasa nanti untuk mengira-ngira artinya. Jadi tipsnya memang kalau dalam bahasa Inggris gini itu sebenarnya bahasa Indonesia juga sama sih, adalah untuk lebih banyak membaca. Ada yang masih nggak paham? Lanjut. Oke, Coba kalau bisa ngomong anjir. anggapannya paham aja ya. Main Lanjut, di kafe coba. what is the main idea podcast ini? What is the main idea of teks 1? Nah, ini lebih gampang lagi soalnya apa namanya main idea. Kan tadi kita sudah baca main idea-nya, pokoknya orang tidak semakin sedikit ingin memiliki anak.
Jadi kita tinggal cari yang itu aja. PP. Women are often blamed, bukan. People are having few children because human have become less fertile over the past century, bukan. American don't have enough time, bukan. The American are more reluctant to have children because of economic, social, and personal reasons. Reluctant itu artinya enggan. Reluctant itu artinya enggan. Jadi maksudnya, jadi jawaban yang benar adalah D. D itu maksudnya adalah orang Amerika itu semakin enggan untuk memiliki anak dikarenakan permasalahan ekonomi, sosial, dan alasan pribadi. Gitu. Jadi jawaban yang benar D. Bukan A. Karena buktinya di teks tadi itu juga pasti membahas tentang orang yang dia mampu sebenarnya punya anak tapi nggak pengen punya beban lebih. Ya itu yang ada di paragraf 3 tadi. Jadi jawaban yang paling benar itu D. Lagian kalaupun misalnya kita cek di opsi jawaban yang lain, itu pasti nggak nyambung ataupun terlalu spesifik untuk menjadi main idea ataupun ide pokok. Jadi jawaban yang benar deh. 18. Which of the following best state the sentence? Would you have a baby or add more children to your family if the government offers to help you cover the bill? In text 2 paragraf 1. Ini tuh cuman cari kesamaan arti aja sih. Di antara kata-kata ini, di antara kalimat-kalimat ini tuh mana yang memiliki maknanya sama. Cuman itu aja. Ini kan maknanya kamu mau nggak punya anak kalau misalnya ataupun nambah anak kalau misalnya pemerintah menawarkan bantuan untuk ngurus anakmu itu berupa uang. Jadi kita cari yang maknanya sama. A. Apakah kamu mau menambah anak ke keluargamu kalau misalnya negara menyuruh kamu membayar childcare bills. Charge di sini itu bukan membantu, tapi charge itu di sini itu kamu yang disuruh bayar. Oke, itu jelas salah ya. Di sini harusnya state itu membantu bukan charge. B. Apakah kamu mau memiliki lebih banyak anak jika negara memberikan bantuan finansial? Oke, jadi kemungkinan besar jawabannya B. Tapi kita coba cek jawaban yang lain dulu. Yang C, apakah kamu mau memiliki anak jika memang itu bisa dilakukan? Salah ya, gak sesuai sama makna yang tadi. D, apakah kamu memiliki lebih banyak anak kalau misalnya pemerintah membayar adoption fees atau biaya adopsi? Oke, itu jelas nggak masuk di makna yang tadi. E, apakah kamu ingin memiliki anak lagi kalau misalnya pemerintah menawarkan easy childcare, maksudnya itu childcare itu apa bahasa Indonesianya ya? Mengurusi anak. Ya intinya nggak sesuai lah. Easy childcare itu harusnya free childcare kalau memang begitu. Jadi kemungkinan besar jawaban yang benar itulah adalah B. Terus the author purpose in writing text 2. Kalau purpose ini tuh sama kayak main idea, ini pernah dijelasin sama Mem Putih. Jadi kita tinggal membaca main idea dari teks 2. Would you have more baby bla bla bla. Ini kalau tanda tanya kemungkinan besar nggak bisa dijadikan ini ya main idea. Government programs that give parents money for having kids are appearing in more and more countries as a strategy to combat declining birth rates. Oke, itu. Coba jawabannya di sini. Inform that financial help seems to be an effective strategy. Calculate how much government may spend. Pursue reason to have more child kemungkinan because of the strength of the economy. Prove the more as the government rich and poor country. Oke, ini nggak mungkin. Jadi antara A sama B. Inform that financial help seems to be an effective strategy atau calculate how much government may spend to persuade people to have kids. Ini kemungkinan besar tidak
dibahas. Jadi kemungkinan jawaban yang benar adalah A, yaitu inform that financial help seems to be an effective strategy to overcome declining birth rate. Begitu. Jadi ini menginformasikan saja. Tidak ada mengkalkulasi, tidak mengajak, tidak membuktikan. Pokoknya B, C, D, E ini tuh nggak sesuai konteks, sesuai sama main idea di teks 2 tadi. Jadi bisa dihapus. Jadi jawabannya A. Oke, 20. Which of the following statement shows the author positive attitude toward government support? Oke, nggak usah baca lagi. Kita tinggal cari ada. Ini kan pertanyaan adalah positive attitude. Jadi kita cari yang menggunakan kata-kata positif. Hilang, garis hilang. Garis hilang, guys. Hilang. Halo? Halo? Nggak tahu deh. Ya, nih. Udah ya. Sorry, sorry. Hilang, Pak Eci. Iya sih. Astagfirullah.
Il, on suara il. Iki wis mari ta. Gadis hilang. Yo mangane. Piye Ram? Enggak sih, itu sih. On cam. Ah, tidak. Muil Males keteko. aku. Weh, di mana Il? Udah wis Mail aja wis. Rel, rel, rel. Karena sudah capek ngajar itu berkedok sinyal nge-lag makanya keluar sendiri. Ganti ya Muil. Yo, rel, rel. Rel, rel. Rel on cam, rel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. On cam, rel, on cam. Sing lanang aja wis. Ya, ya, wes. Tidak apa pokok on cam. Coba. Rekrito. Da itu Ihda tayo. Firda sih. Da, Firda, Ihda. Siapa kamu? Firda. Ayo Fir on cam Fir. Hei kamu loh nggak ada mukanya Ram. Ya, kemarin udah Hmm, sekarang nggak ada. ada. Oke, Wan. Mestiku diwakili Mail. Nah iya, gak usah kita hep Males aku juga. sama. Ya Mail lagi sibuk banget sih. Insya Allah. Abiu. Selamat datang, Abiu. Selamat datang, Abiu. On cam, Bi, on cam. Wis mari tadi. Hilang. Sik. Ayo kabeh tapi. Iya, Fir, ayo. ayo Fir, on cam Fir. Oh, sik.
Nang mari wis. Yang manis apa? Ih, kameranya jelek. Selamat malam. Malam, Ayu. Tangkap aja.